Terima kasih Anda masih bergabung bersama Power Breakfast. Kini kita masuki segmen Market Buzz. Kita akan lihat isu-isu yang penting yang untuk kita bisa bahas dan juga cermati kali ini. Di antaranya adalah suku bunga naik, right issue diproyeksi akan ramai pada tahun 2023. Kemudian lokal mendominasi investor pasar modal diprediksi tumbuh hingga 30% di tahun 2023. Jokowi larang ekspor bauksit, emiten proyek hilirisasi diproyeksi menjadi pilihan. Dan beberapa data ekonomi yang kita cermati dari beberapa negara, pemirsa diantaranya adalah dari Amerika Serikat, tentu saja libur Natal, ini juga kemudian terjadi di Inggris, Prancis, Singapura, Malaysia, dan juga Hong Kong begitu ya. Dan kita juga akan simak beberapa update dari Bursa Asia di pembukaan kali ini, pemirsa. Untuk Nikkei dibuka menguat 0,32% di level 26.320,1. Sementara Kospi Korea melemah 0,1% di level 2.311,28. Sementara untuk STI dan juga Hong Kong tutup karena libur Natal tahun 2022. Ya, pemirsa, untuk berbincang mengenai apa yang kita akan perbincangkan di pagi hari ini sudah tersambung melalui video conference ada Bapak William Suryawijaya, beliau adalah CEO dari Yugen Sekuritas. Apa kabar Pak William? Kabar baik. Ya, Salam untuk semuanya. Selamat Hari Natal dan Ya. jelang tahun baru. Baik, selamat Hari Natal. Semoga selalu diberkati Pak William. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Kalau kita bicara sedikit mengenai IHSG Pak William yang betah di posisi negatif 6.800, lebih ke faktor mana yang lebih kuat? Apakah sentimen dari suku bunga acuan yang kemudian ini memberatkan pergerakan dari IHSG? Sebenarnya kalau kita lihat pergerakan IHSG ya, kita tahu bahwa IHSG sempat berada di atas level 7.000, terus sekarang sideways berada di sekitaran 6.800-an. Saya rasa memang pertumbuhan terlihat di tahun ini, namun tidak terlalu masif. Kita tahu juga bahwa kondisi daripada IHSG sendiri lebih ke arah sideways ya. Jadi rilis data perekonomian yang udah dirilis itu kita lihat bahwa kondisi daripada IHSG sendiri kondisinya tidak terlalu menguat terlalu drastis. Jadi saya rasa faktor-faktor seperti suku bunga, faktor seperti cadangan devisa dan inflasi itu sepertinya relatively cukup stabil, bisa dibilang moderat, sehingga tidak terlalu memberikan sentimen yang signifikan terhadap pergerakan IHSG, lebih ke arah kinerja daripada emiten-emiten itu sendiri. Oke. Sejauh mana ini menjadi sebuah pola yang akan terbentuk ataupun mungkin terjadi sampai dengan akhir tahun 2022 menuju penutupan nanti, Pak William? Kenapa, sorry? Sejauh mana ini dapat menjadi sebuah pola yang akan terus terjadi sampai dengan penutupan perdagangan di pekan hari ini, di pekan ini maksud kami? Ya, kita tahu pekan ini adalah pekan terakhir ya di 2022. Jadi saya rasa pergerakan IHSG tidak akan terlalu jauh dari level-level 6.700 sampai dengan 6.900. Kemungkinan untuk kembali ke level 7.000 masih ada, namun relatively cukup kecil. Hanya saja kita tahu bahwa semua juga seperti nuansanya juga sudah libur, yang mungkin akan sedikit menyebabkan pergerakan IHSG lebih ke arah sideways. Oke, yang direkomendasikan secara strategi perdagangan begitu, apakah wait and see terlebih dahulu atau ada pergerakan-pergerakan yang bisa dimanfaatkan untuk trading dan juga merealisasikan keuntungan sebelum penutupan perdagangan di akhir pekan nanti? Justru sebenarnya pergerakan yang seperti ini dengan rentang yang kemungkinan agak sedikit besar itu kita bisa manfaatkan. Apalagi kita tahu kondisi penutupan perdagangan di akhir tahun ini dan tahun depan kita juga akan sedikit menyambut ke arah kan ada Pilpres di 2024, 2023 mungkin akan menjadi tahun yang cukup menarik baik secara fluktuatif maupun secara prospek.
Itu yang kita bisa manfaatkan mulai sekarang. Jika harga-harga memang belum terlalu naik, mungkin kita juga bisa melakukan akumulasi beli. Oke, harga-harga yang memang cukup terdiskon banyak begitu dan bisa masuk ke saham-saham tersebut karena akan diperkirakan rally menuju tahun-tahun pemilu ataupun di tahun 2023. Artinya mungkin untuk saham-saham yang menarik untuk kita masuk harganya murah, tapi secara jangka investasi lebih Anda rekomendasikan untuk menengah panjang atau seperti apa Pak William? Untuk sektor-sektor yang Anda cermati tadi. Ya, sebenarnya kalau kita bicara untuk investasi lebih mau jangka pendek, menengah mau panjang, apalagi kalau untuk yang trading ya. Trading sifatnya kan momentum. Jadi kita bisa melihat kapanpun untuk melakukan trading. Kalau kita bicara untuk jangka menengah panjang, memang kita harus lebih melihat ke fundamental saham tersebut. Karena tentunya di 2021, 2022 ini kita semua atau investor banyak belajar bagaimana mengantisipasi saham, bagaimana mengantisipasi pergerakannya dan mengantisipasi prospeknya. Tentunya akan di 2023 akan jauh lebih wise untuk investor, lebih ke arah saham-saham yang memiliki fundamental cukup kuat dan memang punya prospek yang cukup bagus. Oke, yang menarik Pak William adalah pergerakan dari sektor properti yang menjadi terkuat di Jumat lalu yang naik 0,68%. Apakah sektor properti masuk ke dalam sektor yang Anda nilai menarik untuk proyeksi menengah ke panjang tadi? Untuk jangka menengah ke panjang, sektor properti memang cukup menarik karena kita tahu kebutuhan angka tingkat hunian itu masih akan terus berlangsung hingga masa-masa yang akan datang. Dan kita tahu di era pandemi mungkin banyak terbentuk keluarga-keluarga baru yang tentunya butuh hunian, butuh untuk tempat mereka yang lebih nyaman. Apalagi kita tahu dengan pola hidup atau pola kerja seperti sekarang ini, banyak sekali masyarakat yang lebih sangat membutuhkan tempat yang nyaman. Bukan berarti harus terus di HRS building, tapi di rumah landed house itu akan cukup menarik. Oke, ya, yang menjadikan ini menjadi sebuah bahasan yang menarik adalah terkait dengan penguatan dari sektor properti sendiri di penutupan perdagangan di akhir pekan lalu begitu, di tengah sentimen yang diproyeksikan kemudian cukup negatif lah terhadap sektor properti dan juga sektor otomotif begitu ya, terkait dengan kenaikan tingkat suku bunga acuan. Nah, memang apakah ini tidak terlalu kemudian dihiraukan? Ada sentimen lain yang nampaknya akan membuat performa dari sektor properti, walaupun di tengah peningkatan suku bunga acuan, ini tetap menarik untuk dicermati. Pak William, apa yang coba dianalisis oleh pelaku pasar? Ya, kalau kita bicara properti itu adalah kita bicara lebih ke arah jangka menengah, bahkan jangka panjang ya, kalau untuk properti. Karena kita tahu properti itu merupakan salah satu investasi yang kalau kita bicara adalah bicara jangka panjang. Karena kita tahu dari untuk pertumbuhan harga daripada seperti rumah, itu kita tahu dalam jangka panjang terus-menerus menaik. Jangan hampir tidak bisa kita bilang bahwa harga rumah itu turun, rata-rata relatively naik. Jadi oleh karena itu makanya sektor properti ini adalah salah satu sektor yang cukup menarik kalau kita untuk melakukan akumulasi pembelian terutama di sahamnya. Apalagi kalau perusahaan properti tersebut memiliki land bank yang cukup besar, terus juga kinerjanya cukup oke, penjualan juga cukup oke, kita tahu likuiditasnya juga cukup tinggi, jadi itu akan cukup menarik kalau kita melakukan properti. Apalagi properti tersebut biasanya punya recurrent income, seperti mereka punya mall, mereka punya hal-hal lain yang bisa menunjang pendapatan atau kinerja mereka, itu akan cukup menarik. Oke, analisis tersebut berlaku untuk seluruh sektor properti atau emiten-emiten tertentu saja. Kita akan lanjutkan usaha jeda berikut ini Pak William dan tetap bersama kami akan segera kembali.